Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang problem based learning dan project based learning yang beranggotakan saya sendiri, Aditya Fahri, Iwan Dahlan, Syafira, Nahzania, Intan, Rafika, dan Kalista. Selanjutnya langsung saja dari pokok pembahasan, yaitu yang pertama A. Pengertian. PBL Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah atau berfokus pada suatu permasalahan sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara kritis dalam keterampilan menyelesaikan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep. PJBL merupakan model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep project yang dihasilkan peserta didik. Selanjutnya B. Fokus pembelajaran. Fokus utama dari PBL adalah masalah yang diwajibkan untuk dianalisis dan dicari solusinya. Sementara di dalam PJBL, fokus utamanya adalah proyek, sehingga peserta didik akan mendapatkan pertanyaan atau masalah, lebih tepatnya rumusan suatu masalah. Yang ketiga, C. Jangka waktu pembelajaran. PBL diketahui memiliki masa pengerjaan lebih pendek, antara 1-2 pertemuan saja dengan peserta didik. PJBL sebaliknya, di mana basisnya adalah proyek untuk menghasilkan sebuah produk. Selanjutnya, perbedaan dari cara melakukan pembelajaran pada PBL. Dosen atau pengajar
guru akan memberikan penjelasan dan memberikan masalah untuk segera diselesaikan oleh mahasiswa. Sementara di PJBL, dosen akan memulainya dengan menjelaskan suatu materi secara sekilas. Kemudian perbedaan hasil akhir. PBL mengharapkan hasil akhir berupa solusi ini dihadirkan dalam bentuk teori di dalam laporan tertulis dan dipresentasikan. Sementara di dalam PJBL, hasil akhir pembelajaran adalah sebuah produk. Produk di sini bisa produk visual, tertulis, maupun produk multimedia. Sehingga produk ini menjadi solusi yang bisa langsung diterapkan. Terima kasih. Kelebihan PBL dan PJBL. PBL Problem Based Learning dan PJBL Project Based Learning memiliki kelebihan antara lain. Kelebihan PBL yaitu yang pertama, dapat menantang kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuan baru. Yang kedua, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang keempat, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, dapat memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, bukan hanya sekedar belajar dari guru saja. Kemudian kelebihan PJBL. Yang pertama, meningkatkan motivasi peserta didik menjadi tertantang untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah nyata melalui kegiatan proyek. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan lebih memiliki kebebasan dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber melalui berpikir secara kritis. Ini ada PBL dalam masalah sosial dan agama pada peserta didik. PBL atau Problem Basic Learning dapat dikatakan sebagai model pembelajaran yang paling signifikan dalam pendidikan. PBL dapat dipergunakan untuk membahas masalah-masalah sosial atau isu-isu agama yang relevan. Hal tersebut sebab model PBL dilandasi oleh teori belajar. Salah satunya adalah teori belajar milik Jerome S. Barner yang menggunakan konsep scaffolding, interaksi indoor dan outdoor. Apa itu scaffolding? Scaffolding adalah suatu proses untuk membantu peserta didik menuntaskan masalah tertentu melampaui kapasitasnya, melampaui perkembangannya melalui bantuan dari guru, teman, atau orang lain yang memiliki kemampuan lebih. Contohnya, ketika anak TK mulai belajar menulis huruf atau angka, mereka diberi pelajaran menulis. Mereka yang belum mengenal huruf dan angka pasti akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, teori ini digunakan dalam Problem Basic Learning atau PBL untuk membantu langsung dalam proses belajar mereka, yang mana pembelajaran itu diajarkan langsung oleh guru ataupun orang tua di rumah yang sudah pasti memiliki pengalaman dalam mengenal huruf dan angka. Implementasi Project Based Learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Project Based Learning yakni belajar pada dunia nyata atau dapat dikatakan pada ranah muamalah yang dapat mendorong peserta didik untuk mampu bekerja pada konteks permasalahan nyata yang ada pada masyarakat serta dapat mengarahkan peserta didik agar mampu mengelola kemampuan keterampilan pribadinya seperti kepenulisan buku cerita Islam oleh siswa yang dapat meningkatkan kreativitas mereka. Jadi, kesimpulannya adalah
PBL atau Problem Based Learning, suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata. PJBL, Project Based Learning, itu merupakan model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama atau sentral. Jadi, keduanya merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan konsep dan prinsip yang berbeda, tapi memiliki capaian tujuan pendidikan yang sama. Problem-based learning sendiri is a method of learning in which learner first encounter problem followed by systematic learner-centered inquiry and reflection process. Jadi problem-based learning itu metode pembelajaran di mana pembelajar bertemu dengan suatu masalah yang tersusun sistematis. Penemuan terpusat pada pembelajar dan proses refleksi. Nah, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning itu model pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada peserta didik, di mana masalah tersebut dialami atau merupakan pengalaman sehari-hari peserta didik, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut atau problem solving untuk menemukan pengetahuan baru. PBL terdiri dari kegiatan menyajikan kepada peserta didik suatu situasi masalah yang otentik dan bermakna, serta memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Presentasi dari kelompok kami, apabila kami salah dalam memaparkan materi, kami mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.